Ciksa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah subuh-subuh niku harus semangat menjawab salam, semangat dan kompak ya. Masjid Fatimah Garung ini gurunda kami Ustadz Irfan niku identik dengan semangat dan kompak jamaah-jamaahnya. Maka saya doakan yang menjawab salam saya nanti semangat dan kompak, semoga Allah berkah limpahkan rezekinya. Keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, bertambah keberkahan keluarganya, dilunaskan semua hutang-hutangnya. Yang paling kencang berarti yang paling banyak utangnya. Insyaallah. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah masih memberikan beribu-ribu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari tadi kita bangun tidur, membuka mata kita, menggerakkan kedua tangan kita, melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini. Insya Allah satu langkah kita berangkat ke masjid ini Allah akan angkat derajat kita. Dan satu langkah kita ke masjid ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda, kepada uswatun hasanah kita. Pak, kalaulah ada pemimpin terbaik Pak, maka beliau ini dinobatkan sebagai pemimpin terbaik. Bu, kalaulah ada suami terbaik Bu, maka beliau ini dinobatkan sebagai pemimpin terbaik. Kalaulah ada sahabat terbaik, kalau adalah bestie terbaik, maka beliau ini dinobatkan sebagai sahabat terbaik. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga saya, panjenengan beserta keluarga yang ada di rumah senantiasa termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, gimana kabarnya subuh hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sering ikut seminar mesti. Alhamdulillah, bukan karena saya yang hebat, bukan karena Ustaz Agus yang kuat, tapi karena Allah yang memudahkan segalanya. Jadi ceritanya ini tidak teragenda sama sekali. Saya itu balik ke Wonosobo, itu karena saya mudik ke tempat ibu saya. Semalam saya ngisi di Masjid At-Taqwa Binangun. Nah, saya belum mengiyakan sebenarnya Ustadz Agus ya, tapi karena ada Mas Eko langsung mengiyakan, katanya oke, bisa. Ya sudah, alhamdulillah. Sampai rumah semalam jam 12, terus tadi jam 3 bangun, terus ternyata saya paling pertama datang ke sini. Masjid belum buka, masjid masih tutup-tutupan, saya sudah nyampe di sini. Tapi ya insyaallah membersamai para tamu-tamu Allah, hamba-hamba spesial yang senantiasa merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini ngajinya santai mawon ya, sersan, serius tapi santai. Karena saya agak ngerasa gimana gitu kalau ngisi di sini. Kalau pepatah Jawa itu mengatakan, bukan pepatah ya. Kalimat Jawa itu mengatakan nguyai segoro. Tahu nggak nyungai segoro? Masya Allah, di sini tuh jamaahnya sudah luar biasa. Vibes-nya itu sangat luar biasa hadir di sini. Tapi kita bermajelis ilmu di sini bukan karena siapapun, tapi semata-mata kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, maka Pak yang calon dari mati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki tema materi, marilah saya mengajak panjenengan semua untuk kita bersama-sama meluruskan niat, kita bersihkan hati. Di kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Az-Zarnuji penulisnya, beliau menulis dan mengarang atau
menyusun sebuah kitab tersebut mengatakan minimal ada 3 niatan yang harus kita camkan dalam diri kita ketika bermajelis ilmu. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 minimal. Yang pertama kata beliau, ketika kita berangkat ke majelis ilmu, tolong hal pertama yang jenengan niatkan adalah li wajhillah. Napa? Li wajhillah. Apa itu li wajhillah? Mengharap wajah Allah atau mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadar pahala, karena kadar sebuah amalan itu tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in manawa. Semua amalan itu tergantung daripada niatnya dan kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan panjenengan semua, yuk subuh kali ini kita duduk mendengarkan saya berbicara, yuk kita niatkan sama-sama mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kata Syekh Az-Zarnuji, ketika engkau bermajelis ilmu, maka niatkan untuk menghilangkan kebodohan dalam dirimu. Karena mohon maaf nyun sewu, derek langkung, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, betapa banyak saat ini, mungkin tidak di sini ya, banyak sekali orang-orang di luar sana yang dia belajar agama bukan untuk menghilangkan kebodohannya, tapi untuk apa? Menyerang orang lain. Hanya untuk apa? Merendahkan orang lain. Padahal Pak, ilmu itu yang datang dalam diri kita, itu senantiasa membuat diri kita menjadi bertakwa kepada Allah. Salah satu ciri takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yakni adalah bagaimana hati kita akan menjadi rendah hati. Kenapa kok kita sulit menerima sulit menerima hidayah? Karena apa? Kita sulit menerima sebuah kebenaran. Hati-hati bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Ketika kita menolak sebuah kebenaran, kita dicap, distempel oleh Islam adalah sebagai apa? Orang yang sombong. Pak, Bu, sekarang saya tanya ke jenengan, sombong itu definisinya apa? Masya Allah, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Batarul haq wa ghamtun nas. Apakah saya pakai jaket yang bagus, apakah disebut sombong? Apakah saya pakai laptop yang mewah, apakah disebut sombong? Belum tentu atau tidak. Yang dikatakan sombong adalah bagaimana menolak sebuah kebenaran dan meremehkan orang lain. Ada sebuah kisah bapak-bapak ketika anak masih kecil ditanya, Pak, iki wis wayahe maghrib, mbok yo berjamaah di masjid. Apa kata bapak? Le, kowe iki ngerti apa? Kowe iki cah cilik. Biyen kowe iki cilik tak gedeke, begitu gede ra iso tak cilike. Katanya seperti itu. Sebuah kebenaran dari anak kecil wajib diterima. Mohon maaf, mungkin saya di sini masih muda daripada jenengan-jenengan semua, tapi ada sebuah kebenaran yang saya sampaikan, tolong wajib diterima. Maka saya juga mengajak jenengan untuk ketika berangkat ke majelis ilmu, carilah kebenaran, bukan mencari pembenaran. Orang kalau sudah mencari sebuah kebenaran, orang kalau mencari sebuah pembenaran, apapun yang disampaikan oleh ustadznya pasti selalu salah di matanya, karena dia mencari pembenaran. Tapi duduk bermajelis ilmu senantiasa mencari kebenaran. Maka Masya Allah luar biasa. Di depan saya ini para senior-senior saya, ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini masih mau mendengarkan, masih mau bermajelis ilmu. Itu hal yang sangat luar biasa. Hampir di setiap masjid, saya hampir setiap pekan sowan-sowan ke masjid, ngisi di anak-anak remaja, ngisi di takmir masjid. Selalu saya tanyakan, kemana anak mudanya? Betul Badan? Nah nanti kita akan sedikit berbicara tentang masjid. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bermajelis ilmu tadi yang dikatakan Syekh Az-Zarnuji, yang kedua adalah menghilangkan kebodohan. Yang ketiga, niatkan engkau bermajelis ilmu untuk menghidupkan agama Allah. Dari zaman Rasul, dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in, tabi'in sampai sekarang adanya ilmu itu terus tertransferkan karena apa? Karena adanya majelis ilmu. Pak, bayangkan, Bu, bayangkan kalau generasi-generasi terdahulu kita tidak ada majelis ilmu, kira-kira kita bisa mendapatkan ilmu enggak? Enggak kan? Kira-kira Islam ini, risalah agama ini, kebenaran agama ini akankah sampai ke Garung? Tidak. Maka niatkan untuk menghidupkan agama
agama Allah. Karena ketika kita menghidupkan agama Allah, Pak, kita sedang berbisnis intan sama Allah. Apa itu berbisnis intan? Intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang dia menolong agama Allah, dia akan ditolong oleh Allah dan akan diteguhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di Yogyakarta tuh Bu, Pak, yang namanya marbot masjid itu sudah menjadi profesi yang sangat luar biasa diincar sama anak-anak muda. Betapa banyak anak-anak muda saat ini yang berlomba-lomba menjadi marbot. Karena apa? Dia tahu esensi menjadi marbot itu bukanlah pekerjaan yang hina, tapi pekerjaan yang mulia. Sampai apa? Digratiskan umroh, diberangkatkan haji. Karena apa? Wasilah memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah Al-Isra ayat pertama di situ dijelaskan barokna haulah. Masjid itu Bu, Pak, ternyata memberkahi sekelilingnya. Maka kalau Masjid Fatimah Garong ini insya Allah makmur, insya Allah ramai jamaahnya, insya Allah biiznillah atas izin Allah akan bisa memberkahi sekelilingnya. Berkah niku apa definisinya? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka ujung dari setiap aktivitas kita adalah berkah. Dimudahkan urusannya, dilancarkan segala aktivitasnya. Oh kok tiba-tiba kok anak saya jadi manutan sama saya. Oh tiba-tiba kok istri jadi manutan sama saya. Oh kok tiba-tiba suami bisa nambah uang jajan bulanan kepada saya. Insya Allah itu disebut dengan berkah. Nah maka 3 hal ini yang perlu kita camkan dalam diri kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga majelis ilmu itu membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Betapa banyak orang yang bermajelis ilmu itu hanya untuk mengintai. Banyak orang yang bermajelis ilmu itu hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Sehingga apa? Gak berkah ilmunya. Tidak berefek kebaikan dalam dirinya. Padahal ilmu itu digunakan untuk bagaimana menjadi cermin kita untuk mengoreksi diri pribadi, untuk mengoreksi kesalahan sendiri, bukan menjadi kaca spion yang senantiasa sering mengoreksi kesalahan orang lain. Kesalahan pribadi dikoleksi, kesalahan orang lain dikoreksi. Maka ciri-ciri orang kalau sering majelis ilmu itu Pak, Bu, dia memiliki hati yang lembut, dia memiliki hati yang tentram. Gak ada iri dengki hasad di dalam dirinya. Kalau orang ada iri dengki hasad dalam dirinya, mau ngapa-ngapain pasti gak enak. Contoh, dia gak suka sama si A. Dilalah satu masjid dengan si A. Berangkat ke masjid, alah ono wong kae, ono si A. Ora salah aku meneng masjid, tak pindah masjid wae. Akhirnya hidupnya sempit. Nah maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk bersama-sama kita juga meniatkan untuk berintan surullah, menghidupkan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sebuah nikmat, saya menyampaikan sedikit materi pagi ini tentang nikmat yang terlupakan. Semua sehat kan pada pagi hari ini? Semua sehat Bu ya? Fisik sehat ya, alhamdulillah. Mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, semua sehat ya. Lalu gimana kabar dompet, aman ya? Kenapa saya nanya kabar dompet Pak? Karena kalau dompet ini menipis akan mempengaruhi kesehatan fisik. Maka saya doakan jamaah Masjid Fatimah Garong ini semua dompetnya kandel-kandel ya. Kandel-kandel nota maksudnya. Enggak dong, kandel-kandel uang untuk bagaimana nanti bisa kemakmuran Masjid Fatimah Garong ini bisa terlaksana ya. Ya, maka ada satu nikmat yang kita dapatkan dari lahir sampai sekarang bahkan sampai mati, dan hari kiamat nanti akan tetap kita rasakan dan jarang kita syukuri, bahkan mungkin tak pernah kita syukuri. Nikmat apa itu? Coba, yang pertama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Pak, Bu, bersyukurkan kita ini terlahir dari kecil sampai sekarang ini menjadi orang mukmin, menjadi orang muslim ya, benar ya? Bersyukur ya. Iman dan Islam. Ini banyak orang yang sering lalai. Orang Islam itu identik dengan sholat, betul? Ini Pak, ada sebuah cerita. Ada syekh di Yaman, ada seorang di Yaman, saya punya teman.
Dia orang Yaman tuh heran sama orang Indonesia. Kok ada ya di Indonesia itu orang Islam kok nggak sholat? Itu kata orang Yaman. Nah di Indonesia Pak, orang Islam itu rajin berangkat ke masjid, itu dikatakan orang yang alim, betul? Itu sholat 5 waktu. Kalau ditambah sholat sunnah, itu sudah dikatakan, oh ini ustadz ini pasti ini. Oh ini udah pakai gamis, ini udah ustadz ini. Padahal standar dari seorang Islam adalah apa? Ya sholat. Betapa bahayanya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan seperti ini. Hal yang paling ringan di dunia ini adalah apa? Meninggalkan sholat, kata beliau. Masya Allah. Sampai-sampai orang Yaman bingung loh Pak. Heran. Kok ono yo wong muslim ki ora sholat gitu. Mungkin di selingkup kita saat ini sudah pada sholat semua. Betul. Tapi bagaimana keluarga-keluarga kita? Bagaimana tetangga-tetangga kita? Nah maka nikmat iman inilah yang insya Allah akan mengantarkan kita menuju ke jannah firdausnya. Semoga kita semua ada di sini bisa nanti meninggalnya dalam keadaan istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nikmat iman dan nikmat Islam ini sebuah hal harga mati dalam kehidupan kita. Orang yang beriman itu dia selalu merasa was-was terhadap aktivitasnya. Dia mengatakan CCTV itu hanya ada di sudut-sudut masjid. CCTV itu hanya ada di sudut-sudut gedung. Tapi kalau orang beriman dia merasa, dia mengatakan bahwasanya CCTV terbaik itu nggak pernah tidur, nggak pernah luput. Siapa CCTV-nya? Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang beriman itu dia tidak akan bagaimana bisa memunafikan dirinya. Tidak akan bisa berbohong terhadap dirinya sendiri. Karena dia tahu setiap apa yang dia lakukan itu senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita setiap hari mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, jiwa ragaku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak mau diatur dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi. Pak, Bu, jenengan pernah mendengar enggak seseorang mengatakan seperti ini? Mas, Pak, Bu, kalau bahas halal haram jangan di pasar, di masjid aja. Mas, Mbak, kalau bahas boleh nggak boleh, dilarang nggak dilarang, jangan di lingkungan dong. Ngomongnya di masjid saja, di majelis ilmu saja. Pernah mendengar seperti itu? Seolah-olah Tuhan itu hanya ada di masjid. Allah itu hanya ada di majelis ilmu. Tapi di pasar, tapi di lingkungan Allah ditiadakan. Mohon maaf Pak, ini sudah menjadi akar atau sudah mengideologi dalam kehidupan kita, masyarakat saat ini, bahwasanya memisahkan antara agama dengan kehidupan. Kalau bahasa Arabnya disebut fasludin anil haya, atau bahasa kerennya disebut dengan apa? Sekulerisme. Hati-hati. Islam datang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, bukan sebagai rahmatan lil muslimin. Kenapa seperti itu kalimatnya? Yes, karena Islam dihadirkan untuk rahmat segala alam. Sehingga apa Bapak-bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aktivitas kita baik bekerja, pedagang, pengusaha, apapun itu aktivitasnya, maka selalu niatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan mengabdi kepadaku. Maka orang beriman itu dia selalu ngerasa diwaswasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu ngerasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dia di pasar, mau dia di rumah, mau dia di lingkungan, diatur dalam Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengatakan itu masjid itu bukan apa, Allah itu nggak cuma di masjid saja. Nah, ini yang sudah terjadi di lingkungan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga yuk bersama-sama ketika mau berkualitas hidup kita nih, maka jadikanlah semua aktivitas kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan nikmat kedua yang perlu kita syukuri sampai detik ini, yakni adalah nikmat sehat. Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Manusia itu
Kalau diberikan dua kenikmatan ini, maka manusia sering lalai. Manusia ini sering tidak mensyukuri nikmat. Nikmat apa yang pertama? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Ketika sedang sakit, ya Allah, ya Robbi, sembuhkanlah penyakitku. Kalau engkau sembuhkan penyakitku, aku akan beribadah, aku akan beramal soleh sebanyak-banyaknya di jalanmu ya Allah. Begitu sudah sehat, lali. Manusia. Betul mbak? Ini sebagai cerminan diri saya pribadi juga. Kadang ketika sehat digunakan untuk, mohon maaf, main HP berjam-jam. Digunakan untuk apa? Ngobrol-ngobrol perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sehingga apa? Yang kita waktu sakit pengen sholat duha, yang kita sakit pengen sholat berjamaah, terbuang sia-sia karena nikmat sehat tersebut. Yang selanjutnya apa? Nikmat sempat. Orang kalau diberikan kesibukan, ya Allah, saya kok sibuk banget ya, saya tuh pengen ikut majelis taklim di Mafaga, saya tuh pengen ikut sama Ustadz Irfan, tapi kok saya sibuk terus ya. Begitu sudah slow, begitu sudah tidak sibuk lagi, maka lali lagi dengan hal itu. Maka benar Rasulullah mengatakan, nikmat sehat dan nikmat sempat itu membuat orang lalai dengan kehidupan ini, betul? Yuk, maka jenengan-jenengan semua nih yang ada di sini, insya Allah sehat-sehat semua, insya Allah sempat-sempat semua waktunya. Maka gini saya katakan, perjalanan ke masjid itu bukanlah perjalanan kaki. Ikutin kalimat saya. Perjalanan ke masjid itu bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Sejauh apapun masjidnya, kalau hatinya dekat dengan masjid, pasti akan sampai. Begitupun sebaliknya. Sedekat apapun masjidnya, kalau hatinya jauh dengan masjid, maka pasti tak akan sampai. Fakta mboten. Maka PR terbesar kita saat ini itu bukan tentang masalah perbedaan kamu ini, kamu itu. Saya tuh sering banget Pak di Kulon Progo itu, ya Allah ya Robbi, sampai-sampai nggak mau sholat berjamaah gara-gara beda pemahaman, gara-gara beda ustadz. Padahal satu lingkungan, satu masjid. Akhirnya apa? Bangun masjid dewe. Yang katanya mau memakmurkan masjid, malah jadi pemecah belah persatuan umat. Maka PR terbesar kita adalah mentautkan hati kita dengan masjid, Bapak Ibu sekalian. Anak jenengan, istri jenengan, suami jenengan, cucu jenengan, itu semua diajak untuk bagaimana mentautkan hati kita dengan masjid. Mohon maaf, nyun sewu, sedikit cerita. Di Wonosobo itu kan terkenal kalau masjid itu bangunannya megah-megah, betul ya? Saya pernah disodorkan proposal oleh salah satu takmir masjid di Wonosobo. Mas Bayu, mohon izin saya berbagi proposal ya. Pak, waktu itu tahun 2022. Proposal yang disampaikan ke saya tahun berapa? 2012. Berarti ada 10 tahun yang lalu itu proposal belum diganti-ganti. Saya tanya, oh ya mau bangun apa Pak? Dia bilang apa? Mau bangun menara Mas. Oh Masya Allah, menara, iya. Mewah dong, mewah. Terus kalau sudah mewah jamaahnya akan tertarik berangkat ke masjid enggak? Diem bapaknya. Enggak juga. Lah terus ngapain sibuk-sibuk bangun masjid megah-megah kalau enggak ada yang mengisinya, betul? Maka Rasulullah itu pernah mengatakan seperti ini. Ini kekhawatiranku, kelak masjid itu akan menjadi bangunan-bangunan saja. Kekhawatiran kami bersama selaku pemerhati masjid, aktivis masjid, sangat berbahaya sekali ketika masjid ini sudah mulai kosong dan akan menjadi candi-candi Islam. Jenengan tahu Borobudur? Jenengan tahu Candi Prambanan? Megah bangunannya tapi nggak ada yang ngisi, betul? Hampir sama kayak masjid-masjid saat ini. Betul. Betul. Maka PR terbesar kita saat ini adalah bagaimana mentautkan hati kita dengan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus salata wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia memakmurkan masjid Allah. Ingat Pak, masjidnya masjid milik siapa? Allah. Maka segala kepentingan, segala apapun itu
berkaitan dengan masjid selalu diniatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini rumahnya Allah, Baitullah, terdiri dari dua kata, bait dan Allah. Bait itu tempat kita kembali, Allah itu Rabb kita, Tuhan kita. Maka sejatinya masjid itu tempat orang-orang mau kembali kepada Allah. Tapi masjid saat ini identik dengan orang-orang alim gitu ya, bener? Ya, waduh, masjid itu tempat orang-orang alim loh, tempat orang-orang yang udah soleh. Enggak, justru masjid itu tempatnya orang yang salah mau soleh. Orang yang pernah salah pengen soleh. Kita di sini tidak ada yang merasa kita ini soleh, betul? Kita enggak ada yang merasa di sini kita ini pandai, enggak. Nah, justru dengan bermajelis ilmu, justru kita berangkat ke masjid, inilah wasilah kita atau usaha kita untuk menjadi orang yang soleh. Nah, maka bangkitnya manusia, Pak, bangkitnya manusia itu bukan dari hartanya, bukan dari bagaimana semewah apa kehidupannya, enggak. Tapi bangkitnya seorang manusia, bangkitnya umat itu dari apa? Dari pemikirannya. Pak, nyun sewu Pak, kita tuh sekarang sudah nggak dijajah lagi dengan brem, kita sudah nggak dijajah lagi dengan tank, sudah nggak dijajah secara fisik, tapi secara non fisik. Dengan apa? Dengan perang pemikiran. Atau disebut Ghazwul Fikri namanya. Bu, kami selaku pemerhati remaja di Yogyakarta, saat ini problematika anak-anak muda sangat-sangat luar biasa. Yang mulai terjerat pinjol, yang mulai terkena slot. Angka tertinggi slot dan pinjol itu di mana, Bu? Di Indonesia. Anak-anak muda saat ini itu dia tolak ukur kebahagiaannya adalah para artis yang pencapaiannya selalu dilihat tanpa melihat prosesnya. Sehingga apa? Anak-anak muda saat ini dia pengen sukses, dia pengen bahagia dengan cara yang instan. Akhirnya apa? Dengan pinjol, dengan slot mereka sudah bahagia. Hati-hati. Nah, maka Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk jagalah keluarga kita, jagalah anak-anak kita, jagalah lingkungan kita ini untuk bagaimana bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga-keluargamu dari bahaya api neraka. Pak, jenengan dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai qawam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai apa? Sebagai percontohan, sebagai pendidik, sebagai top leader, sebagai nahkoda. Kalaulah engkau pengen keluargamu itu tidak terombang-ambing, maka jadilah nahkoda yang baik. Kalaulah engkau tidak pengen ada anggota keluargamu yang terombang-ambing, maka jadilah supir yang baik. Ada sebuah cerita, Bu, anak-anak kecil santri TPA itu, saya tanya, kenapa kamu nggak pernah berangkat sholat maghrib di musola? Saya kan punya musola di sana. Apa kata dia? Mas, ngapain saya berangkat ke musola sholat maghrib? Uang bapak ibu saya nonton sinetron di rumah. Anak, Bu, Pak, children see, children do. Anak melihat, anak melakukan. Maka jadilah percontohan yang baik untuk anak-anak kita. Kadang kita sebagai orang tua itu pengen anak kita soleh, betul? Tapi kita kadang tidak mencerminkan menjadi orang yang soleh. Ustadz, saya serahkan anak saya ke TPA ya. Saya bilang, Bu, mohon maaf, Pak, mohon maaf saya nggak bisa. Karena di TPA itu cuma 1 jam 2 jam. Tapi yang paling banyak berinteraksi dengan anak kita siapa? Ya diri kita sendiri. Mohon maaf, ada HP nggak? HP itu saya sebutkan namanya setan gepeng, Pak. HP itu, setan gepeng itu bisa menjauhkan yang dekat dan bisa mendekatkan yang jauh. Bapak ibunya di rumah dekat bisa jauh gara-gara HP. Pacarnya yang jauh di sana bisa dekat gara-gara HP. Bapaknya pulang kerja main ibunya pulang arisan main anaknya pulang sekolah main HP. Jadi tidak ada kerekatan di antara keluarga. Semua sudah megang HP-nya masing-masing. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Ibu, jenengan dikatakan dalam Al-Quran sebagai apa? Al-ummu madrasatul ula, sebagai pendidik pertama untuk anak-anaknya. Dulu zaman jenengan, Bu, ketika misalnya habis maghrib, lendo sini, ibu bukain Iqra, betul? Dulu pintar, alif fathah, alif kasroh, alif doma dibaca. Pintar anak TPA.
Pintar anak-anak kita dulu. Sekarang ibu-ibu milenial, Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Lelendo, ndok, sini. Ibu bukain apa? YouTube. Ibu bukain apa? TikTok. Gak salah generasi-generasi kita saat ini menjadi generasi-generasi TikTok. Perang pemikiran. Nah maka yuk, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita itu senantiasa kita pegang erat-erat sehingga kesehatan kita, keimanan kita, keislaman kita ini tidak sia-sia dan kita niatkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi, nikmat yang sangat luar biasa yang kadang kita lupa, kadang kita luput, kadang kita tidak menyadarinya. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang selanjutnya adalah nikmat bagaimana terlahir sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul bukan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu ketika sedang sakaratul maut di penghujung akhirnya mau wafat, beliau mengatakan, "Ya ummati, ya ummati, ya ummati" sebanyak 3 kali. Pak, Bu, bayangkan ada sesosok manusia yang begitu mau wafat, dia mikirnya apa? Mikirnya umatnya. Siapa umatnya? Ya kita ini, betul? Di dalam sholat kita bersolawat, di dalam majelis taklim kita bersolawat, betul? Tapi tingkah laku kita tidak mencerminkan atau tidak menjalankan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal betapa banyak sekali keutamaan, keistimewaan yang diberikan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Pak, jenengan tahu Nabi Musa? Kenal Nabi Musa? Kenal di mana? Kenal di YouTube. Nabi Musa alaihissalam, sekalipun beliau itu nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah dan memiliki 9 mukjizat, mengatakan seperti ini, kalaulah aku bisa terlahir kembali, aku pengen menjadi umatnya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita bersyukur, Bu, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke muka bumi ini, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka cerminan dari seorang Islam itu adalah bagaimana? Baik akhlaknya, baik tutur katanya, baik terhadap tetangganya. Di sebuah riwayat mengatakan, kita belum dikatakan beriman sebelum baik dengan tetangga kita dan memuliakan tamu kita. Kalau kita mau nitip rumah, nitip jemuran sama siapa? Tetangga. Tapi sering terjadi di masyarakat itu, mohon maaf sering terjadi apa? Bentrok antar sesama tetangga. Betul tidak? Ini terjadi. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita nge-reminder, kita muhasabah. Oh, iya ya. Ternyata tuh nikmat menjadi umat Rasulullah itu luar biasa ya. Yang kita minta syafaatnya sangat luar biasa. Betul. Kita minta, ya Allah berikan aku syafaat, ya Rasulullah aku pengen satu surga dengan engkau. Ada sebuah analogi seperti ini. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, Pak, Bu sekalian, kita bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini Bayu, umatmu waktu di dunia. Oke, benarkah Bayu kamu itu umatku? Ya Rasulullah, benar. Kalau kamu benar umatku, coba dong bacain 1 ayat Al-Quran saja. Ya Rasulullah, mohon maaf saya nggak bisa baca 1 Al-Quran, 1 ayat Al-Quran. Saya waktu di dunia itu hanya baca-baca gosip-gosip saja. Saya hanya baca berita-berita tentang tetangga saya saja. Oke deh, kalau nggak bisa 1 ayat Al-Quran, coba deh 1 hadis. Apalagi hadis ya Rasulullah, saya nggak bisa, saya nggak mampu dan saya nggak tahu dan saya nggak melaksanakan itu. Apa kata Rasulullah? Lalu kamu mengatakan umatku dari mana? Coba Bu, kita minta syafaat ketika kita meninggal dunia, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kita minta syafaat Rasulullah. Rasulullah bilang, Sek Bayu, bentar dulu. Saya mau mencari umatku yang dia senantiasa menjalankan sunnah-sunnahku ketika waktu berada di dunia. Maka kok kenapa Islam itu diperintahkan untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah? Ketakwaan seseorang, Pak, Bu, bukan dilihat dari bagaimana semewah apa mobilnya.
Ketakwaan seseorang itu bukan dilihat dari bagaimana sebagus apa gamisnya. Kemuliaan seseorang bukan dilihat dari bagaimana sebanyak luasnya tanahnya. Tapi kemuliaan seseorang itu dilihat dari bagaimana dia dekat dengan Al-Quran. Nempel-nempelan dengan Al-Quran. Saya tanya, semua yang berhubungan, yang berkaitan, yang nempel dengan Al-Quran pasti akan mulia. Contoh, malam yang diturunkannya Al-Quran malam apa Pak? Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar akan menjadi malam yang mulia. Kota mana yang diturunkannya Al-Quran Pak Bu? Kota Mekah dan kota Madinah. Maka kota Mekah dan kota Madinah akan menjadi mulia. Seorang hafiz Quran, hafizul Quran, di dalam hatinya, di dalam pemikirannya, di dalam ucapannya selalu ada Al-Quran, maka mereka akan menjadi mulia. Betul? Maka kalau mau mulia wilayahmu, mau mulia keluargamu, mau mulia dirimu, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Gimana caranya? Dengan cara belajar membacanya, belajar menghafalnya, dan belajar mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allama. Di hadis dikatakan, sebaik-baik kalian itu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka luar biasa majelis ilmu ini, mungkin kita hanya beberapa, tapi ribuan, 70.000 malaikat ikut turut serta mendoakan jenengan-jenengan semua. Maka di majelis ilmu, yang masih punya hutang silakan berdoa kepada Allah, ya Allah lunasi hutangku. Yang masih diberikan sakit, tolong minta sama Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Yang masih memiliki permasalahan dalam keluarga, ya Allah selesaikan urusanku. Karena kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya kekuatan selain Allah yang bisa memudahkan kita segalanya. Ya, maka kenikmatan yang terakhir tadi adalah kenikmatan bagaimana menjadi umatnya Rasulullah SAW. Keutamaannya selain itu apa? Apabila kita berbuat kebaikan, betul. Apabila kita berbuat kebaikan, maka kita akan diberikan balasan berlipat ganda, bahkan sampai 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Itu umatnya Rasulullah SAW. Tapi ketika kita berbuat kemaksiatan, maka Allah hanya membalas 1 kali saja, atau bahkan tidak membalasnya. Karena apa? Karena Rasulullah berdoa Pak waktu itu, ya Allah, berikan kesempatan untuk umatku, dia bertaubat sampai kerongkongannya. Maka Allah itu sangat suka kepada orang yang mau bertaubat. Allah itu cinta kepada orang yang minta. Beda dengan manusia. Kalau kita manusia mintanya sama Allah, Allah senang. Kalau kita banyak minta sama manusia, manusianya enggak senang. Maka kata Ali bin Abi Thalib, aku belum merasakan sebuah kesakitan yang sangat luar biasa, dan aku pernah merasakan itu ketika apa? Aku berharap kepada manusia. Kekecewaan terbesar, patah hati yang paling disengaja adalah berharap kepada makhluk, kepada manusia. Makanya di Masjid Fatimah Garung, ada nggak ada Ustadz Irfan, ada nggak ada Ustadz-Ustadz yang lain, tetap berjalan. Karena apa? Pengharapan kita bukan kepada sosok, bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan hadirkan orang-orang yang membersamai di Masjid Fatimah Garung ini. Kalau jenengan terus netes istiqomah dan selanjutnya. Berbeda Pak Bu dengan umatnya kaum Lut, Nabi Lut. Nabi Lut itu terkenal umatnya apa? Homoseksual, lesbi, transgender dan segala macamnya. Betul? Lagi BT itu, LGBT. Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya sudah menyampaikan sebuah kebenaran, mereka menolaknya, maka ya Allah turunkan azab. Akhirnya apa? Hujan batu membersamai mereka. Betul? Contoh yang kedua, bagaimana waktu itu di masa Nabi Nuh, ketika mendakwahkan umatnya nggak pernah mau mendengarkan Nabi Nuh. Akhirnya apa? Ya Allah turunkan azab. Akhirnya Allah turunkan apa? Banjir bandang yang sangat luar biasa. Coba kalau Rasulullah berdoa ketika saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja, umat Islam gak baik-baik saja, Rasulullah berdoa, ya Allah turunkan azab, kita mau gimana? Gak ada daya dan upaya, betul?
maka masih diberi kesempatan beristighfar sama Allah. Yuk beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sampai jam berapa Ustaz Agus? Ini jam berapa ini? Oh 5.39. Sudah lewat Gi? Oh, suruknya jam? Oh jam, enggak 6:30 aja Bu? Hah? 6.45. Oh 5.45. Sekarang jam? Oh 5.39, masih ada ya? Ya sedikit aja ya. Oh, sampai jam 6 Ustaz, Masya Allah. Sampai jam 6 Ustaz. Ini nggak ada agenda kan Bu? Oh ya, agendanya melayani suami kan. Positif. Maka Pak Bu, saya coba mengajak jenengan untuk mikir sejenak bagaimana tentang mata kita yang setiap hari melihat dosa-dosa. Bagaimana telinga kita yang kadang mendengarkan omongan-omongan yang gak baik tentang gibah-gibah orang. Apalagi mulut. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling tajam di muka bumi ini adalah mulutmu, lisanmu, lidahmu. Lidah memang tak bertulang tapi bisa menyakitkan, betul? Betul. Bu, Pak, astagfirullahalazim itu adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, betul? Tapi saat ini digunakan ibu-ibu untuk prolog gibah seseorang. Contoh, astagfirullahalazim, Bu, tahu nggak? Nah, kayak gitu. Betul? Iya. Astagfirullahalazim, jeng ngerti ora? Wong kayak gini yo. Datang orang satu. Oh yo, kayak gini. Akhirnya ditambah-tambah. Maka jangan menjadi kompor. Maka ibu-ibu itu kalau ada teras 3x3, ditanya ngapain Bu? Arisan, padahal sedang gibah. Enggak, saya enggak ngejudgement jenengan, enggak ya. Tapi ini sering terjadi. Lisan kita ini kadang kita enggak apa ya? Enggak ngerasa. Ini sekedar informasi aja yo. Aku ki enggak ngelek-ngelek yo. Jadi gini. Nah, kayak gitu. Nah, ada prolog jadi gini kayak gitu. Bu, tapi jenengan itu menurut riset, menurut penelitian, jenengan itu manusia yang paling gampang terkena penyakit diabetes. Kenapa? Karena sering menelan janji-janji manis dari suaminya. Itulah ibu-ibu seperti itu. Ya, maka coba cek tangan kita, kaki kita, apakah tangan kita, mata kita, telinga kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah atau belum? Karena nanti di akhirat semua mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, hati kita, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dulu engkau sehat Pak, tapi engkau gunakan kakimu untuk bagaimana tidak kau gunakan untuk ke masjid. Dulu engkau sehat, dulu engkau sempat, tapi kenapa tidak berangkat ke majelis ilmu? Maka semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah masih menunggu taubat-taubat kita. Allah sangat cinta. Mana hambaku? Ketika dia bersedih, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, aku ini bersamamu. Kita ini dekangannya pusat, Pak. Mana yang katanya minta rezeki, minta nafkah mana, minta jodoh mana? Kadang kita gini Pak, sering mengatakan aku ini mencari nafkah, tapi jauh dari sang pemberi nafkah, betul? Katanya kita ini sedang mencari rezeki, tapi kok kita malah menjauh dari sang pemberi rezeki. Nah, ini bahaya. Akhirnya apa? Mohon maaf, bisa menuhankan materi, menuhankan seseorang dalam kehidupannya. Nah, maka kesimpulannya, barang siapa yang dia mempersembahkan kehidupannya untuk dunia,
tak lain dunia itu akan memberikannya sebongkah tanah yang akan menguburnya. Tapi kalau kehidupan kita persembahkan untuk akhirat, untuk Allah, maka Allah akan memberikan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi. Maka yang namanya kematian, Pak, bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Mas Bayu, jenengan. Saya pernah ngisi salah satu masjid di Bantul, Pak. Ketika saya bilang, Pak Takmir, serempak jamaahnya bilang, mati. Dalam hati saya, ikat wae ono dendam kesumat ini. Antara jamaah sama takmir. Insya Allah di sini enggak ya? Di sini enggak, insya Allah enggak ya? Insya Allah enggak. Hah? Insya Allah enggak. Seperti itu. Usut punya usut, ternyata dana masjid digunakan untuk bangun rumah ternyata. Makanya saking bebalnya kan mati gitu. Rano program sama sekali, ngerti-ngerti minta proposal pembangunan. Ini bahaya. Ini juga penting, Pak. Yang namanya pembangunan masjid secara fisik oke, boleh, tapi jangan lupa bangun jamaahnya. Yang sulit saat ini itu bagaimana bangun jamaahnya, Pak. Mungkin kita saat ini masih bisa sholat. Kalau jenengan-jenengan semua sudah meninggal dunia, yang nerusin masjid ini siapa? Ya generasi-generasi kita saat ini. Yang dia masih sekolah, masih bekerja, betul tidak? Maka saya pernah gini, di SMP ya. Ini saya banyak cerita aja ya, karena kita serius-serius tapi santai ya. Ada sebuah cerita, ini anak SMP. Dari SD nggak pernah mau sholat berjamaah di masjid. Saya tanya, kenapa kamu nggak mau berangkat ke masjid sholat berjamaah? Mas, saya itu trauma. Dulu saya waktu SD itu pernah dicambuk pakai sejadah sama Pak Takmir gara-gara ramai. Coba bayangkan. Akhirnya apa? Berarti takmirnya itu mendapatkan dosa jariah akhirnya. Mengatakan begini, tapi kan mereka ramai Ustadz di masjid. Betul? Pertanyaan saya, kenapa jenengan lebih risau mereka ramai di masjid daripada diam di depan HP-nya? Kenapa jenengan lebih risau anak-anak berlarian di masjid daripada mereka berlarian nongkrong-nongkrong di tempat yang nggak baik? Maka Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk kota Konstantinopel, pernah berkata seperti ini, Pak. Kalau engkau kelak tidak melihat anak-anak berlarian di masjid, engkau tidak melihat canda tawa anak-anak di masjid, ketika engkau tidak mendengarkan anak muda azan di masjid, apa kata beliau, Sultan Muhammad Al-Fatih, maka hati-hatilah, keruntuhan generasimu akan sangat dekat. Maka selalu saya menyimpulkan, salah satu cara untuk menyelamatkan umat, menyelamatkan generasi di masyarakat adalah dengan melalui masjid. Maka kapan-kapan coba kumpulkan anak-anak mudanya, kita bikinkan sebuah event, sehingga apa? Mereka cinta terhadap dengan masjidnya sendiri. Yang ini terjadi. Ngapain saya ke masjid? Wong saya dilarang-larang kok. Seperti itu. Akhirnya. Dulu waktu Ramadan adzan dinanti-nanti, betul? Kapan ya adzan maghrib ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Adzan, tapi di luar Ramadan bukan adzan di nanti-nanti, tapi nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, kok wih sholat? Wih, lah 10 menit masih ada waktu. Seseorang itu kalau beriman, seseorang itu kalau bergetar hatinya, terpaut hatinya dengan masjid, ketika mendengar adzan dia langsung bergegas. Maka kalau ada orang yang mendengar adzan terus dia tidak tergerak hatinya, hati-hati. Bisa jadi hatinya sudah membeku, hatinya sudah mengeras. Karena ada 2 tipe adzan, Pak. Ada berapa, Bu? 2 tipe adzan. Yang pertama teriakan adzan, yang kedua panggilan adzan. Apa itu teriakan adzan? Hanya sekedar mengumandangkan saja, tapi nggak ada yang datang. Yang kedua, panggilan azan. Kata Ustadz Jazir di Jogokarian itu mengatakan, kalau panggilan azan itu bagaimana seseorang itu bisa tergerak, kan begini misalnya manggil,
Ustadz Agus ke sini. Nah, Ustadz Agus akan tergerak ke sini, betul? Nah, itulah sama kayak panggilan adzan. Kita masih di rumah, ada panggilan adzan, orang terpanggil untuk berangkat ke masjid. Maka tadi saya bilang PR terbesar kita adalah mentautkan hati kita dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau open diskusi? Sudah? Ada? Ada. Oh, Masya Allah. Oke, kita open diskusi dulu aja sebelum nanti kita closing statement. Sebutkan nama sama nomor sepatu. Sebutkan nama, ya, dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya nama Sadilan. Tadi disebutkan bahwa adzan itu ada dua tipe, teriakan dan panggilan. Ini pertanyaan yang pertama. Bagaimana caranya supaya adzan itu merupakan panggilan? Oke. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, pada awal tadi disebutkan bahwa niat ke majelis ilmu, yang kedua Menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan. Banyak sekali para ustadz, sudah pinter-pinter sekali. Ulama besar juga pinter-pinter sekali. Tapi dia merasa masih bodoh. Jadi kalau begitu lebih tepat untuk mengurangi kebodohan, bukan menghilangkan kebodohan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Masya Allah. Beri tepuk tangan dulu dong buat ayahanda, Masya Allah. Oke, baik. Bagaimana cara merubah teriakan adzan menjadi panggilan adzan? Pak, Bu, yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana bangkitnya seorang manusia, bangkitnya seorang umat, bangkitnya jamaah itu dari pemikirannya. Orang saat ini menganggap azan itu hanya sekedar teriakan karena apa? Pemikirannya dia masih menganggap azan itu hal yang biasa. Dia menganggap masjid itu tidak ada value-nya buat dia, tidak ada berefek dalam dirinya. Nah, maka tugas kita pelan-pelan mendakwahi, menyampaikan ke tetangga kita, ke saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk berangkat ke masjid. Karena yang tadi saya katakan seperti itu, merubah teriakan menjadi panggilan itu sangat sulit. Satu hari berapa waktu? Berapa adzan? 5 kali adzan, betul? Ya. Kelima-limanya itu mana yang paling membekas? Paling adzan maghrib kadang ya, karena ramai biasanya. Kalau subuh, nah nanti saya masih adem kayak gitu. Nah, maka cara merubah teriakan menjadi panggilan, maka dengan merubah pemikiran jamaahnya dulu. Dengan cara apa? Ya kita semaksimal mungkin, mastata'tum, sampai batas titik kemampuan kita untuk bagaimana bisa mendakwahkan mereka untuk terbuka wawasannya, terbuka pikirannya tentang adzan tersebut. Seperti itu, Ustadz. Nah, pertanyaan yang kedua, banyak saat ini ustadz-ustadz, ulama-ulama besar yang sudah kelasnya nasional bahkan internasional itu masih belajar. Jadi lebih tepatnya bukan menghilangkan kebodohan, tapi untuk mengurangi kebodohan. Nah, Syekh Az-Zarnuji ini mengutip di kitab Ta'limul Muta'alimnya, ini digunakan untuk orang-orang yang mengawali bermajelis ilmu. Untuk para santri, untuk para orang-orang yang belum kelasnya ustadz. Ta'limul Muta'alim, bagaimana tata cara kita bermajelis ilmu, adab-adab dalam bermajelis ilmu seperti itu. Nah, maka konteksnya kalau sekelas ustadz-ustadz yang sudah besar, yes, benar dikatakan Bapak tadi, itu untuk mengurangi kebodohannya. Bahkan sampai sekarang pun Ustadz Irfan, Ustadz Abdul Somad, ustadz besar-besar pun sampai saat ini pun masih berguru dengan gurunya. Karena apa? Karena itulah tadi, ilmu itu selalu nggak ngerasa puas tentang ilmu. Semakin kita mendalami, maka semakin ngerasa kurang, betul? Maka kalau ada yang mengatakan, saya udah cukup ilmu saya segini, jangan. Ilmu sangat luar biasa. Maka ini yang akan mengantarkan kita menuju ke dunia dan akhirat. Yuk, maka bersama-sama, kalau cuma Bapak yang merubah teriakan menjadi panggilan itu sulit, yuk kita bergandengan tangan nih. 1 orang, 2 orang ini kita bergandengan tangan bersama-sama. Yuk kita ciptakan Masjid Mafaga ini menjadi, bukan menjadi teriakan adzan lagi, tapi menjadi panggilan adzan. Seperti itu. Caranya gimana? Tadi sudah ada sayur-sayur mayur ya. Hampir di setiap masjid itu sekarang sudah menduplikat program seperti itu.
Karena apa? Manusia saat ini itu kadang dihubung-hubungkan dengan materi. Aku kalau berangkat ke masjid aku dapat apa? Betul? Selalu merasa yang nampak-nampak. Aku kalau datang ke masjid dapat sayur, oke, berangkat. Tapi kalau nggak dapat sayur, enggak. Padahal berangkat ke masjid itu mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu. Tapi karena nggak nampak, akhirnya nggak tergugah hatinya. Betul? Ya, maka kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membalikkan hati hamba, teguhkanlah hati hamba di mana? Di atas agamamu. Gak ada jaminan Pak kita ini untuk selalu beramal soleh seperti ini. Tapi banyak saat ini yang viral-viral tuh, yang ustadz-ustadz akhirnya bisa murtad menjadi pendeta, yang mengajak satu jamaah masjidnya menjadi murtad semua, ya mohon maaf. Terjadi kan? Terjadi, maka gak ada jaminan. Kita selalu minta Allah, ya Allah berikanlah kami ini istiqomah hingga husnul khotimah. Terus berdoa seperti itu. Karena nggak ada jaminan kita. Itu nggih. Semoga terpuaskan Bapak Ibu, Bapak. Semoga ya sama-sama. Mungkin ini bisa menjadi wasilah nanti kita bisa ngobrol lagi ke depannya. Itu ya. Jadi pada intinya Syekh Az-Zarnuji tadi mengutip di kalimat menghilangkan kebodohan itu digunakan untuk awal-awal penuntut ilmu. Yes. Seperti itu. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup dengan doa, closing statement. Ada? Buatan? Ya. Oke, closing mohon nggih. Ya. Maka kata sahabat seperti ini. Ada kalimat kaidah mengatakan seperti ini. Kalau engkau mau melihat keadaan para sahabat dengan Al-Quran, maka cobalah lihat engkau bagaimana interaksimu dengan HP-mu. Zaman dulu para sahabat dekat dengan Al-Quran tuh sama dekatnya kita dengan HP saat ini. Kemana-mana dibawa, kemana-mana dilihat, betul? Padahal dalam Al-Quran ada 114 pesan. Ada panggilan 5 waktu yang senantiasa membersamai kita, tapi kadang kita mengabaikannya. Tapi ketika ada kelunting satu di HP kita buka notifikasinya. Siapa ya? Nah, maka ketika engkau mau melihat bagaimana kedekatan sahabat dengan Al-Quran, maka coba lihat kedekatan umat saat ini dengan HP-nya. Nah, kita lebih sering megang HP atau Al-Quran. Saya megang Al-Quran di mana? Di HP, gitu. Al-Quran Android ya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya hadir di sini membersamai jenengan-jenengan semua, bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, bukan karena saya banyak ilmu, tapi insya Allah ini menjadi wasilah terus kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, saya tanya kepada jenengan, kira-kira di luar sana banyak enggak yang amal solehnya lebih banyak daripada kita? Banyak? Saya tanya lagi, banyak enggak di luar sana yang dosanya lebih sedikit daripada kita? Banyak. Pertanyaan saya, kenapa kok jenengan yang dihadirkan ke majelis ilmu ini? Ini spesial sekali. Karena apa? 3 huruf. A-S-K. Apa itu? Allah sayang kita. Maka rasa sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu dijaga baik-baik, Pak. Dijaga benar-benar. Mungkin kita di rumah lagi ngempet ya, lagi ada kebutuhan secara materi, lagi ada masalah dengan suami, lagi ada masalah dengan istri, lagi terhimpit hutang, lagi terhimpit perekonomian, lagi terhimpit kehidupan dunia. Tapi kita mau duduk bermajelis ilmu seperti ini doa luar biasa mantapnya. Maka saya selalu, ya Allah, ini di depan saya ini tamu-tamu spesial Allah, sudah sepuh-sepuh, sudah senior-senior, masih mau melangkahkan kakinya untuk bermajelis ilmu, soal yang luar biasa. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah bisa istiqomah nggih Bapak Ibu sekalian. Ya, saya doakan jenengan semua sehat selalu, tetap terus bisa memakmurkan masjid Allah, dan saya tolong minta doanya semoga saya, tim beserta keluarga senantiasa bisa istiqomah dan insyaallah bisa membersamai jenengan lagi untuk bermajelis taklim di Masjid Fatimah Garung ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan berdoa bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita yang berlumuran dosa, kita tundukkan pandangan kita bersihkan hati kita, senantiasa apa yang kita niatkan ini semoga bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita, senantiasa Allah terima amal-amal kita dan senantiasa bisa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة هداية الحمد لله على نعمة إناية الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah hasanal jaza, barakallahu fikum. Semoga senantiasa kita bisa diberikan istiqomah nanti sampai husnul khotimah. Dan satu lagi yang paling penting Bu, Pak, kita saat ini sudah bukan pandemi Covid lagi. Kita sekarang ini sudah pandemi seks. Mohon maaf, saya dapat informasi dari Takmir Muntilan, Masjid Muntilan, di salah satu masjid di Muntilan. Beliau mengatakan seperti ini, ada anak anak umur 5 tahun mencabuli anak 4 tahun. Anak 5 tahun Bu, mencabuli anak 4 tahun. Pertanyaan saya, dapat informasi bisa melakukan seperti itu dari mana? Betul? Ada lagi di Semarang, seorang anak menggauli ibunya sampai ibunya melahirkan. Ada lagi di Jakarta, bapaknya itu mencabuli atau menggauli anaknya sampai anaknya juga melahirkan. Itu yang ketahuan. Yang tidak ketahuan berapa? Banyak sekali. Maka pakar psikolog mengatakan seperti itu. Kita sekarang sudah bukan pandemi Covid, tapi pandemi seks. Baik di Ponorogo, Bondowoso, Wonosobo, Kulon Progo, Bantulo, Slemano,
Gunung Kidul, semua. Sekarang seks sudah merambah. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Yuk jaga generasi kita, jaga anak-anak kita, jaga lingkungan kita untuk senantiasa bisa terhindar dari mara bahaya seperti itu. Ya, kapan-kapan kita bisa bersilaturahmi lagi Ustaz. Masya Allah, ngapunten saya agak sedikit rodo geliang-geliang ya, mohon maaf kalau kurang maksimal. Ya insya Allah kalau saya misalnya balik ke Wonosobo lagi, insya Allah saya kabarkanlah kita bisa berjumpa lagi ya. Bukan karena saya pengen menyampaikan apa enggak, tapi saya pengen ketemu jenengan-jenengan semua yang ada di sini yang istiqomah selalu. Sehat-sehat Bu, sehat-sehat Pak. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi, enggak cuma di dunia, nanti di akhirat di Jannah Firdausnya. Usikum min nafsi bidakallah. Berlebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.